Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang adik-adik sekalian. Di hari yang libur yang cerah ini, saya sedikit sharing aja, sedikit cerita. Jadi nggak mau ngasih kuliah. Jadi saya hanya ingin sedikit cerita aja dan memberikan tips bagaimana cara menulis ya. Jadi satu penulisan tinjauan pustaka, melakukan sitasi dan menulis menulis referensi atau reference management di sini. Oke. Ada beberapa hal saya tadi sudah sempat menanyakan juga ke beberapa mahasiswa dan juga ke pengurus SCC bahwa apa yang menjadi masalah atau menjadi hambatan dalam penulisan tinjauan pustaka, ternyata itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah apa yang harus dipersiapkan saat akan membuat tinjauan pustaka. Kemudian yang kedua itu penjelasan yang seperti apa yang harus dimasukkan. Apakah yang sederhana atau yang mewakili sifat objek. Yang ketiga adalah apa saja yang menjadi fokus bahasan dari tinjauan pustaka. Sebelum saya menjelaskan atau memberikan cara, tips, atau trik dari penulisan suatu tinjauan pustaka itu, alangkah baiknya kita harus tahu. Tinjauan pustaka itu merupakan suatu bagian terpenting. Ya, jadi tinjauan pustaka itu bukan merupakan suatu hal yang harus dikesampingkan, tidak. Tapi merupakan suatu bagian yang terpenting dari sebuah karya tulis. Karya tulis itu bisa merupakan suatu proposal, rencana penelitian karya ilmiah, suatu penelitian maupun laporan dari hasil suatu penelitian. Dan juga tinjauan pustaka itu merupakan suatu pemikiran atau berbagai teori yang menjadi landasan dari dilakukannya suatu penelitian. Kalau adik-adik menulis suatu makalah atau mungkin yang sedang mempersiapkan suatu proposal skripsi, tinjauan pustaka itu merupakan komponen yang penting di dalam suatu proposal maupun tulisan tersebut. Karena kalau kita ingin mencari tahu segala sesuatunya tentang isi makalah tersebut, yang orang pasti pertama kali dibuka itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu pada umumnya selalu terletak di bab 2. Di bab pertama itu suatu pendahuluan, di mana pendahuluan itu berupa suatu latar belakang, suatu alasan mengapa paper atau karya tulis itu dibuat, dengan adanya suatu problem statement yang kemudian dijelaskan secara singkat penyelesaiannya, kemudian ada rumusan masalah yang menjadi suatu fokus pertanyaan dari suatu penelitian dan tujuan dari suatu penulisan tersebut. Dan di bab 3 biasanya itu ada suatu kerangka berpikir jika itu merupakan suatu penelitian ataupun itu merupakan suatu ringkasan dari referensi jika itu merupakan suatu referensi. Jadi bab 2 itu merupakan sumber utama dari kita membuat bab 1, bab 3 maupun bab 4 ataupun metode penelitian. Jadi tinjauan pustaka itu adalah bagian yang esensial. Nah, ini. Jadi apa sih tinjauan pustaka itu? Merupakan suatu substansi penting pada sebuah karya ilmiah. Dia yang pertama menjelaskan deskripsi mengenai variabel yang akan diteliti sehingga tujuan dari studi atau dari karya ilmiah tersebut itu bisa tercapai. Yang kedua memiliki manfaat sebagai pembatas dari sebuah penelitian ataupun karya ilmiah yang dilakukan dengan menunjukkan variabel yang relevan dan tidak relevan. Jadi tinjauan pustaka itu tidak bisa dibahas semuanya itu harus dibahas, tidak. Tinjauan pustaka itu isinya berupa literatur atau skup dari literatur atau topik yang akan kita bahas dari karya ilmiah kita. Jadi misalnya saya ingin membahas mengenai bagaimanakah manifestasi diabetes mellitus di dalam rongga mulut. Jadi topik mengenai diabetes mellitusnya itu tidak perlu dijelaskan secara umum banyak. Jadi cukup diabetes mellitus itu apa, diagnosisnya bagaimana, tanda klinisnya itu bagaimana, dan manifestasinya apa. Sedangkan pengobatan diabetes mellitus tidak perlu dijelaskan karena hal tersebut tidak relevan terhadap topik manifestasi oral pada diabetes mellitus. Dan yang ketiga itu adalah menggambarkan dan menjelaskan tujuan atau objektivitas dari penelitian ataupun karya ilmiah yang dilakukan. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam membuat tinjauan pustaka. Kalau ada yang tidak jelas boleh langsung di slide ya, Dek ya, adik-adik sekalian. Tidak. Oke.
Kalau ada yang nggak paham, langsung disela saja. Jadi langkah-langkah dalam membuat tinjauan pustaka itu ada 2. Yang pertama adalah membuat outline. Membuat outline itu artinya poin atau topik apa aja yang akan kita bahas dari sebuah tinjauan pustaka. Kemudian yang apabila kita sudah menentukan, maka yang kedua kita harus mencari literatur atau reference yang tepat untuk menjelaskan topik atau poin dari tinjauan dari hal yang ingin kita bahas tersebut. Ini yang pertama saya akan buat, yang pertama adalah membuat outline. Membuat outline tinjauan pustaka itu tidak bisa lepas dari judul yang akan kita kemukakan. Ini adalah salah satu contoh yang pernah senior kalian buat dari SCC, ini untuk keperluan lomba literatur review. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu literatur review, maka tentukan terlebih dahulu topik apa yang kalian ingin kalian pilih. Jika sudah menemukan topik yang tepat, itu baru memikirkan judul. Jadi tinjauan pustaka itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tinjauan pustaka itu tidak bisa kita susun kalau kita tidak memiliki topik, kalau kita tidak memiliki judul. Nanti tinjauan pustaka yang kita buat akan semakin melebar dan meluas, jadi tidak spesifik. Tinjauan pustaka itu memang penjabaran secara utuh atau menyeluruh dari topik dan judul yang kita buat. Tetapi dia tidak bisa secara general dibuat. Artinya general tapi dalam lingkup atau scope topik yang kita inginkan. Ini contohnya adalah ada judul sebuah literatur review yang dibuat oleh senior kalian di SCC, itu diberi judul tentang efisiensi, The Efficiency of ERCR YSGG Laser and Hyaluronic Acid Gel for Recurrent Aphthous Ulcer Treatment. Di sini secara umum review ini ingin membahas mengenai bagaimana efisiensi atau bagaimana keunggulan atau bagaimana potensi dari laser ERCR-YSGG dan dikombinasikan dengan hyaluronic acid gel untuk terapi pada kasus recurrent aphthous stomatitis. Nah, dengan topik atau scoop ini atau judul ini, kita sudah bisa nanti akan membuat sebuah tinjauan pustaka. Nah, poin-poin apa saja yang harus ada di tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka itu pasti poinnya harus mengacu kepada judul. Kepada judul atau kalau kalian menulis skripsi itu adalah suatu definisi operasional. Dari judul itu kita sudah bisa memecah beberapa poin yang harus kita jelaskan di tinjauan pustaka. Yang pertama misalnya itu tentang ERCR-YSG laser, ada hyaluronic acid gel, dan yang ketiga ada recurrent aphthous stomatitis ataupun juga ada perawatan recurrent aphthous stomatitis, perawatan RAS. Di sini saya memecahnya menjadi 3 bagian besar agar tinjauan pustaka ini bisa menggambarkan dan memberikan informasi yang menyeluruh terhadap judul yang sudah ditentukan. Poin yang pertama yang harus dibahas adalah mengenai recurrent aphthous stomatitis. Jelas bahwa jika kita mau menjelaskan sesuatu topik, kita harus menggunakan 5 prinsip utama pertanyaan, yaitu 5W1H. What, who, where, when, apalagi? Where, mungkin, dan how. Jadi, di sini recurrent aphthous stomatitis, kalian perlu menjelaskan, apa sih recurrent aphthous stomatitis itu? Definisinya apa? Itu kan harus kalian jelaskan secara singkat. Kalian harus mencari yang harus ada di dalam kepala kalian ketika kalian membuat tinjauan pustaka, itu adalah itu. Oh, dengan judul ini, berarti saya harus menjelaskan tentang recurrent aphthous stomatitis. Apa yang akan saya jelaskan? Yang pertama, definisinya. Apa definisi recurrent aphthous stomatitis itu? Kemudian yang kedua, klasifikasinya. Recurrent aphthous stomatitis itu klasifikasinya ada apa aja sih di literatur? Oh, ternyata dia ada tiga klasifikasi. Minor recurrent aphthous stomatitis, major recurrent aphthous stomatitis, dan yang terakhir adalah herpetiform recurrent aphthous stomatitis. Kemudian secara umum, secara di literatur, itu perawatannya apa? Gold standar dari perawatan itu apa? Bisa perawatan dengan obat-obatan, ataupun yang kalian purpose di sini adalah perawatan dengan laser. Jadi harus ada perawatan obat-obatannya apa? Dia bisa menggunakan antiseptik, bisa menggunakan antiinflamasi, bisa menggunakan steroid, bisa diberikan sistemik, bisa diberikan topikal, dijelaskan. Karena laser yang kita berikan itu secara topikal, berarti tekankan pada perawatan topikal. Perawatan topikalnya itu bisa berupa apa aja. Kalau pada RAS, bisa pemberian antiseptik topikal, kortikosteroid topikal, atau hyaluronic acid topikal. Dan di sini kalian ingin mengajukan sebuah ide bahwa
RAS itu bisa diterapi dengan laser. Jadi jelaskan perawatan recurrent acute stomatitis itu menggunakan laser. Kan harus cari di referensi. Kemudian yang bagian yang kedua, kita harus menjelaskan tentang laser treatment untuk RAS. Bagaimana sih laser itu bekerja, laser itu bekerja untuk terapi RAS. Tipe-tipenya laser apa yang bisa digunakan untuk RAS? Bisa ada ERCG, ada diode, ada infrared. Itu harus kalian jelaskan secara eksplisit di dalam tinjauan pustaka kalian. Kemudian yang kedua tidak kalah penting adalah bagaimana mekanisme kerjanya dari laser itu sehingga dia bisa menyembuhkan sariawan. Kemudian yang ketiga juga bagaimana mekanisme secara spesifik bahwa laser itu bisa menimbulkan atau menghasilkan penyembuhan pada oral ulcer ataupun RAS. Dan yang ketiga adalah hyaluronic acid. Kalian harus menjelaskan definisinya apa dan kemudian dia digunakan untuk RAS itu. Orang itu ketika dia membaca ketiga tinjauan pustaka yang kalian bikin itu, dia sudah mempunyai gambaran bahwa laser ditambah hyaluronic acid, cara kerjanya itu begini loh untuk terapi RAS. Jadi tinjauan pustaka itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi RAS itu sendiri apa, tidak boleh kalian bikin RAS, top di RAS itu RAS terus, tapi tidak ada yang menyinggung bagaimana perawatan RAS itu terhadap laser. Begitu juga dengan laser, kan membahas tentang laser, tapi tidak menyinggung bagaimana laser itu bisa menyembuhkan suatu kelainan, bisa menyembuhkan suatu luka, bisa menyembuhkan suatu sariawan. Itu jadi harus ada dihubungkan di dalam tinjauan pustaka. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah ini. Ini ada contohnya SHED, PRF, and chitosan sebagai triad tissue engineering untuk pulpa regeneration. Jadi apa aja tinjauan pustaka yang perlu dibuat di sini? Ya mengacu aja kepada judulnya. Yang pertama SET. Kalian harus menjelaskan di SET itu apa definisinya, asalnya dari mana, apa sih SET itu? SET itu adalah stem cell for human exfoliative deciduous teeth. Ya, jadi merupakan stem cell yang diperoleh dari gigi sulung yang tanggal. Jadi perlu kalian jelaskan di situ definisinya apa, dia berasal dari apa, mungkin cara membuatnya bagaimana, potensinya apa sih SET itu. Pastinya di literatur banyak kalau kalian mengetik di mesin pencarian, di Google, di NCBI, di Science Direct, ketika kalian mengetik SET, itu pasti fungsinya dia banyak diteliti di situ. Banyak penelitian tentang SET yang untuk osteogenesis, untuk yang dentinogenesis, untuk regenerasi saraf, untuk regenerasi otot, dan sebagainya. Kalian harus menjelaskan itu secara singkat. Tapi penjelasan secara lengkap itu harus menjelaskan bagaimana SET itu dapat menstimulasi proses pertumbuhan atau regenerasi dari pulpa. Kemudian yang kedua PRF. PRF itu merupakan platelet rich plasma, rich fibrin. Kalian harus menjelaskan definisinya apa, dia diperoleh bagaimana, kemudian potensi manfaat PRF itu untuk apa sih? Secara umum dulu. PRF itu banyak digunakan untuk apa? Baru kalian harus menjelaskan secara spesifik apakah dia bisa digunakan untuk regenerasi pulpa, itu harus dijelaskan di situ. Begitu juga dengan chitosan, kemudian dental pulp regeneration. Apa yang menjadi fokus kalian untuk dental pulp regeneration ini? Apa yang dibutuhkan? Jadi harus dijelaskan. Apa sih yang kalian maksud dengan dental pulp regeneration pada tulisan kalian ini harus dijelaskan. Dan ketika kalian ingin meregenerasi jaringan pulpa, apa yang dibutuhkan? Dengan metode apa? Syaratnya apa? Jadi harus dijelaskan. Ya, terakhir jelasnya adalah tentang tissue engineering. Apa sih tissue engineering itu? Definisinya apa? Komponennya apa? Nah, nanti di pembahasan, kerangkuman dari kelima poin ini itu dijelaskan. Bahwa kandung SHED, PRF, chitosan itu kalau digabung dia akan mampu meregenerasi jaringan pulpa karena apa? Jadi pembahasan itu merupakan rangkuman atau ikhtisyar atau intisari dari subtopik yang sudah kalian tulis di tinjauan pustaka. Sampai di sini ada pertanyaan? Dok, saya izin bertanya, Dok. Ya, namanya siapa? Sebutkan dulu. Oke, saya skip dulu ya. Saya Sabina dari 2019, Dok. Iya, kenapa? Iya, Dok. Untuk arrangement dari tinjauan pustaka sendiri, itu apakah harus sama dengan judulnya, Dok? Jadi kan kalau itu kan SHED, PRF,
sama kitosan. Apakah dari arrangement tinjauan pustaka harus urut atau enggak ya, Dok? Oke, saya kembalikan ke ini dulu ya. Ya. Kalau seperti ini, pastinya bahwa seorang penulis ataupun peneliti ataupun kalian ketika ingin membuat suatu tulisan, pasti ada stressing point yang ingin ditonjolkan. Contoh yang judul ini, efisiensi dari laser dan hyaluronic acid untuk perawatan rekaran aftostomatitis. Apa yang ingin kalian tonjolkan di sini? Kalau itu merupakan lasernya yang ingin kalian tonjolkan, maka poin pertama yang harus dibahas adalah mengenai lasernya terlebih dahulu. Baru yang lainnya mengikuti. Jadi mana yang menjadi prioritas itu harus dibahas terlebih dahulu. Seperti itu. Begitu juga dengan ini. Antara shed, PRF, atau citosan mana dulu, Dok, yang saya tampilkan pertama di tinjauan pustaka? Penulis yang mengetahui mana yang menurut dia yang penting, otomatis yang paling penting harus disampaikan di depan. Kenapa? Ketika orang pertama kali membaca, kalau saya membaca tulisan kalian, di paragraf pertama aja kalian tidak bisa menonjolkan keunggulan dari tulisan kalian atau maksud dari tujuan kalian, saya tidak akan melanjutkan ke paragraf-paragraf berikutnya. Saya rasa itu tidak berlaku bagi saya saja, tapi untuk semuanya. Ya, jadi urutannya itu memang mana yang menjadi poin utama yang ingin penulis atau peneliti ingin tekankan, itu yang menjadi poin yang pertama. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Dok. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian, setelah tadi, ini kan yang pertama adalah membuat outline, yang kedua adalah mencari literatur. Ini tadi adalah contoh adalah membuat outline. Jadi, kalau kalian ingin membuat tulisan, tentukan dulu topik, saya mau bikin apa ya, tulisan tentang apa dengan apa, manfaat apa dengan apa, saya ingin membahas tentang topik apa, kemudian di list subtopiknya itu apa, jadi misalnya kayak ini rekaran aftos, laser treatment, atau hyaluronic acid, itu nanti menjadi bahan pembahasan kalian, atau isi dari makalah kalian. Kemudian yang kedua adalah, kalau sudah ada itu, kalian sudah punya outline itu tadi, berarti kan kalian mencari literatur. Gimana saya cara menuangkan ide yang ada di kepala saya terhadap tulisan yang didukung oleh referensi yang valid, yang absah, dan yang saintifik. Kita harus mencari di literatur. Nah, sebelum mencari literatur ini, kalian juga harus butuh bahwa kalian harus tepat mencari sumbernya di mana. Sumber literaturnya itu di mana. Saya sarankan untuk saat ini adik-adik jika ingin belajar nulis, tolong dikurangi, jangan sering-sering menggunakan www.google.com. Itu yang pertama. Boleh nggak, Dok? Boleh, tapi kalau bisa dikurangi. Ada suatu database yang memang merupakan suatu database mengenai jurnal, hasil-hasil penelitian, referensi, textbook, hasil seminar, karya ilmiah. Memang ada database-nya, ada tempatnya untuk menampung itu. Yang paling umum banyak digunakan di seluruh dunia ini, bahkan di seluruh universitas di dunia ini adalah di PubMed, punyanya NCBI. Kalian tinggal buka aja Google, boleh kalian ketik PubMed. Halaman yang paling atas sendiri, kalian buka, itu ini yang akan tampil. Nah ini, ada pubmed.gov, ada tulisannya search PubMed. Di sini kalian ketikkan kata kunci dari topik yang sudah, atau subtopik yang kalian sudah tentukan tadi. Begitu diklik search, nanti akan keluar berbagai banyak pilihan. Baik dia dari jurnal, maupun textbook, hasil conference, dan berbagai macam pun. Dari jurnal pun masih banyak, ada yang research, ada yang case report, ada yang literatur review, dan sebagainya. Jadi dari sekarang adik-adik harus belajar mencari jurnal yang baik dan benar, yang valid, yang absah, itu adalah di mesin-mesin pencarian. Jangan menggunakan Google lagi. Kalau ada tanya, apakah Google nggak boleh, Dok? Boleh. Google itu kan hanya mesin pencarian umum, informasi secara umum. Kita tahu bahwa menulis sebuah karya ilmiah, scientific paper, itu dibutuhkan sumber yang relevan dan valid. Di Google itu kadang ada yang tidak valid. Contohnya apa? Opini. Iya, di opini-opini, blognya orang, itu kita bisa terkecoh, dan
terkecohnya apa? Informasi yang diberikan di situ itu belum tentu kebenarannya atau keakuratannya bisa dijamin. Tapi kalau pada mesin pencarian ini, itu kemungkinan bahwa referensi atau acuan yang kalian gunakan itu nanti bisa menjadi absah. Ini ada satu di PubMed, punyanya NCBI. Kemudian yang kedua adalah Science Direct. Ini Science Direct sama kalian tinggal menuliskan keywordnya di sini, kalian ketik dan search, ini sudah keluar. Ini di sini banyak sekali. Kalau kalian login dari Universitas Airlangga, dari kampus, itu semuanya sudah green access, artinya full text-nya bisa kalian download secara gratis tanpa harus berbayar, karena kita UNER kita sudah mensubscribe atau berlangganan di Science Direct, sehingga beberapa jurnal atau hampir semua jurnal kita sudah bisa download. Seperti itu. Dan yang ketiga, kalau masih belum familiar, saya belum terbiasa, Dok, saya bisa cari, saya mau pakai Google aja boleh, tapi gunakan Google Scholar. Jadi diketiknya adalah scholar.google.com. Jadi kalian sudah ketik di sini, itu semua literatur itu sudah ada apa namanya? Sudah valid. Jadi sudah dari jurnal-jurnal yang terbaik yang sudah keluar. Tuh. Kemudian setelah kalian tadi sudah mencari database from database ini, kalian sudah tahu tempatnya, sudah tahu cara mencarinya, kalian sudah mendapat artikel. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan yang utama adalah gimana, Dok, saya bisa mengambil atau merangkum subtopik agar bisa saya jabarkan di penulisan saya. Yang pertama, kalian harus memahami ada beberapa jenis referensi yang apabila kalian cari itu muncul di situ, yaitu yang disebut sebagai jenis-jenis referensi atau jenis artikel. Jadi kalau kalian nanti ngetik di NCBI, di Science Direct, ataupun di Google Scholar, itu nanti akan muncul beberapa judul, dan di atasnya judul itu biasanya ada keterangannya, ada research artikel, original research, review artikel, ada systematic review, ada meta-analisis, ataupun case report. Jadi adik-adik sekalian harus memahami tipe-tipe dari artikel ini. Kalau research article atau original article atau original research itu merupakan suatu laporan, suatu artikel yang memuat hasil dari suatu penelitian. Baik penelitian dari level in vitro, laboratorium, in vivo, pada hewan coba, bisa menggunakan pada manusia. Pada manusia itu misalnya case series, cohort, pilot study, randomized control trial, fase 1 control trial, itu merupakan research atau original artikel. Sedangkan review artikel itu merupakan suatu artikel yang membahas atau merangkum suatu pengetahuan tertentu. Jadi misalnya suatu topik tertentu. Review artikel ini dibagi menjadi 3 jenisnya. Ada naratif review artikel, ada scoping review artikel, ada sistematik dan meta-analisis. Ini semuanya sistematik dan meta-analisis itu sebenarnya juga termasuk dari research, tapi dipaparkan dalam bentuk review, karena bahan pokoknya sistematik atau meta-analisis itu berdasarkan dari paper-paper atau penelitian yang lain. Kalau research artikel ini kan bahannya adalah bahan dari laboratorium, dari manusia, dari bahan alam yang diujikan dalam kondisi biologis tertentu. Dan yang ketiga, yang paling sederhana adalah case report. Ini biasanya hanya satu kasus, dilaporkan saja kasusnya apa, kemudian di penata laksananya apa. Jadi saya harap adik-adik juga familiar dengan jenis-jenis penelitian atau jenis atau tipe dari artikel ini. Nah, kalau saya sudah dapat, Dok, kemudian saya sudah bisa mengidentifikasi, oh, ini saya dapat topik ini, saya cari, ternyata saya dapat judul artikelnya ini. Dia suatu research artikel. Nah, gimana, Dok, saya cara membaca artikel ini sehingga saya bisa menuliskan di tinjauan pustaka saya? Yang menjadi hal yang penting dalam setelah mendapatkan literatur itu adalah cara membaca referensi yang baik dan benar. Tidak semuanya jenis artikel itu bisa kita ambil atau kita kutip sebagai tinjauan pustaka kita. Kalau dia artikelnya berjenis research artikel atau original artikel, itu kalian harus cukup membaca di metode, hasilnya, dan diskusinya. Mengapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa research artikel itu menjelaskan mengenai hasil suatu penelitian
yang disetting dalam suatu kondisi tertentu. Bisa di laboratorium dengan metode in vitro, atau in vivo pada hewan coba, atau pada manusia. Yang tadi saya jelaskan seperti randomized control trial, cohort, pilot, study, ataupun sebagainya. Itu yang perlu kalian baca adalah metodenya. Oh, metode ini dia menjelaskan hubungan A terhadap B menggunakan metode ini. Jadi perlu kalian baca. Kemudian hasilnya apa? Oh, ternyata semakin besar A, hasilnya semakin B-nya juga semakin besar, atau sebaliknya. Dan kalian bisa membaca diskusinya. Nah, dari bagian-bagian ini bisa kalian ambil, kalian sadur untuk masuk ke dalam referensi kalian. Ini contohnya. Kalau tadi laser kan, tadi saya memberikan contoh efisiensi laser CRYG terhadap proses untuk terapi RAS, maka tadi topik subnya itu tadi saya menjelaskan bagaimana potensi laser terhadap keras. Ini saya mencari judul, ternyata saya dapat judul itu ada Effect of Laser Irradiation on After Pain Management. Ini kan judul ini yang pertama kali kalau kalian dapat gini, sudah kalian menentukan, kalian baca judulnya. Judulnya sesuai nggak dengan topik yang kalian cari, yang kalian inginkan. Kalau sudah selesai, baru dibaca abstraknya terlebih dahulu. Dibaca abstraknya ini merupakan suatu riset, berarti dibaca abstraknya yang di bagian metode dan hasilnya. Dari sini yang saya blok, dia menggunakan apa? Ternyata di sini dia menjelaskan bahwa terapi RAS selama ini tuh hanya menggunakan terapi. Kursor saya kok hilang. Menggunakan terapi yang standar, yaitu merupakan topical treatment. Itu biasanya berupa thalidomid, colchicine, dan steroid yang bisa untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, di sini, tadi saya sebutkan bahwa riset artikel itu harus dilihat metodenya. Pada penelitian ini, in this study, we analyze the effect of laser treatment of aphthous lesion. Ya, jadi dia menganalisis bagaimana efek terapi laser terhadap aphthous ulcer dengan menggunakan 4 alat yang berbeda, di mana 2 alat itu menggunakan inframerah dengan panjang gelombang 2940 dan 808 nanometer, dan 2 yang lain menggunakan cahaya yang tampak atau visible light itu dengan panjang gelombang 450 dan 653. Itu metodenya. Kemudian dia hasilnya apa? Ternyata hasilnya bahwa diode laser dengan panjang gelombang 808 dan 450 itu hasilnya itu sama, dia menunjukkan hasil yang sama, yaitu dengan menunjukkan penurunan rasa sakit ketika pertama kali diberikan dan secara bertahap menurun sampai dengan 7 hari dengan 1 hari 1 kali paparan. Sedangkan diode laser 635 itu lebih baik menurunkan rasa sakit. Hari ketiga itu sudah lebih baik. Sedangkan ERYG itu yang paling tidak baik karena dia hanya menurunkan rasa sakit hanya pada saat paparan saja. Dari sini kalian baca di full text-nya, di bagian result dan discussion-nya itu bisa kalian copy atau kalian rangkum di tinjauan pustaka yang ingin kalian buat. Bahwa memang terapi laser itu ternyata memberikan efek. Efeknya apa? Misalnya laser dengan panjang gelombang 808 itu bisa menurunkan rasa sakit. Seperti penelitian yang disampaikan oleh ini. Kalian citasi Roca et al. Pada tahun berapa ini? Pada tahun 2018. Menunjukkan bahwa ulcer yang diterapi dengan diode laser dengan panjang gelombang 635 itu merupakan laser yang efektif untuk untuk mengurangi rasa sakit pada ulcer sehingga mempercepat proses penyembuhan. Bisa kalian deskripsikan seperti itu. Ya. Kemudian ini juga contohnya, jadi ini kan suatu riset artikel, maka langsung dibaca di material metode dan resultnya. Kalau kali ini contoh yang lain, jadi misalnya menggunakan mukoadhesif, ternyata penggunaan mukoadhesif itu lebih baik dibandingkan dengan tidak penggunaan mukoadhesif. Jadi cara membacanya itu di situ. Jadi kalau sudah kalian dari abstrak, cara bacanya ya judul oke, kalian baca di abstrak sudah mengena apa yang kalian cari, baru dibaca di paper yang lengkap, langsung di bagian result ataupun di discussion-nya. Kemudian yang berikutnya adalah review artikel, yaitu berupa naratif, scoping, atau meta-analisis tadi ya. Yang ini harus kalian baca adalah dari result-nya dan discussion-nya. Contohnya ini.
Kalau mungkin bagi adik-adik systematic review itu susah ya untuk dipahami. Memang memahami systematic review itu memang sedikit membutuhkan waktu. Jadi sebenarnya sama bedanya. Kalau kalian bikin lomba, kalian nyusun itu termasuk naratif review. Jadi dari A, dari B, dari literatur A ditambah literatur B, kesimpulannya ini. Kalau systematic review itu tidak harus literatur-literatur tertentu yang memenuhi suatu kriteria. Ini dibaca sama literatur systematic review itu bisa kalian baca di resultnya. Result dari hasilnya itu apa sih? Itu yang bisa kalian ambil untuk bahan kalian di tinjauan pustaka. Kalau case report itu ini spesifik, jadi hanya spesifik tapi memiliki level evidence yang rendah karena dia hanya melaporkan terhadap suatu kasus, bagaimana masalahnya bisa diatasi atau bagaimana suatu masalah tersebut itu bisa diselesaikan. Ini contohnya ini. Jadi misalnya kalian ingin di tinjauan pustaka kalian ingin menyebutkan kalian bahwa laser terapi laser itu untuk pengobatan ulcer itu sudah banyak loh dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan laporan kasus yang disampaikan oleh ini, misalnya Yamamoto Silva et al. Pada tahun 2019, dia menyebutkan bahwa laser itu bisa digunakan sebagai treatment pada kasus sodium hipochlorite accident. Jadi misalnya pada kasus yang ulcer karena suatu bahan kimia. Jadi kalian harus baca tentang paparan kasusnya dan terapi apa yang diberikan di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Adik-adik sekalian? Belum, dokter. Ayu, mungkin ada Ayu ya di sini ya? Iya, ada dokter. Ada yang mau ditanyakan? Atau adik-adik sampai di sini atau malah bingung? Iya, mungkin ada yang ingin bertanya ke dokter Mir. Sekarang kita ke ini dulu. Nanti untuk yang citasi sama reference manager tuh gampang kok, gampang banget, enggak? Saya langsung demokan aja. Baik, dokter. Ayo, ada yang bertanya, ada yang tanya? Ya nggak apa-apa, tanya aja deh. Atau mungkin bisa lanjut dulu, dok. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Ya. Dan yang berikutnya itu adalah citasi dan reference manager. Ya, tadi sudah mencari daftar pustaka udah dapat. Sekarang saya nulisnya mensitasinya itu gimana sih, Dok? Kemudian saya nuliskannya di daftar pustaka atau reference itu bagaimana? Nah, ini tadi saya sudah tanya. Tadi ada beberapa hal yang sering banyak kalian tanyakan. Cara citasi dari berbagai sumber. Ya, kalau dari berbagai sumber tadi, yang penting kalian sudah dapat jurnalnya, sudah dapat artikelnya, udah dapat reference-nya, itu nggak masalah. Bisa kita konfirmasi, kita bisa ubah formatnya. Kemudian perbedaan citasi jurnal Indo dan Inggris nggak ada bedanya sama. Mau pakai Harvard, mau pakai Vancouver, cara penulisannya sama. Kemudian maksimal penggunaan citasi setiap paragraf berapa banyak? Tidak ada batasnya. Tidak ada yang membatasi, tapi evidence terbaru itu harus selalu digunakan. Jadi misalnya saya ingin menyebutkan di tinjauan pustaka saya, laser dengan panjang gelombang 1000 merupakan laser yang paling efektif untuk terapi ulcer, oral ulcer. Ternyata statement ini itu disebutkan di referensinya 5 orang, si A, si B, si C, si D, si E. Kelima orang tersebut menyebutkan itu di dalam makalahnya. Tidak apa-apa, kalian citasi aja 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan kelima-limanya. Atau disebutkan yang paling terbaru. Oh, ternyata si E ini dia penelitiannya paling baru di tahun 2020, di bulan Mei misalnya. Di tanggal 1 Mei ini kalian mencari, dia muncul, pakai itu aja nggak apa-apa. Tidak ada batasnya. Kemudian untuk daftar pustaka itu bagaimana metode atau penulisannya itu kalian harus saat ini itu sudah ada aplikasi yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing menulis atau mengetik satu-satu daftar pustaka, memasukkan di teks, menulis di bawah. Ya kan, kalau daftar pustaka kan begitu, harus ada yang di teks, di citasi, sama di reference, di list daftar pustaka. Itu sudah ada suatu aplikasinya.
itu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah ini. Ini sangat recommended sekali digunakan, adalah menggunakan namanya aplikasi Mendeley. Jadi adik-adik sekalian di sini sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau aplikasi ini, caranya memasukkannya bagaimana? Ya dokumen yang sudah kalian punya tadi. Kita kan mesti cari ya. Kita cari di internet. Ternyata kalian sudah download. Saya kasih contoh. Sebentar. Contoh ini, saya punya referensi ini. Ini mau saya gunakan, mau saya kutip di tinjauan pustaka saya. Ini penelitian oleh Yildiz pada tahun 2004 dengan judul ini. Saya mau mengutip. Gimana ya dok caranya saya mau masukkan di teks? Masa saya mau mengutipkan Yildiz, saya ketik manual. Yildiz et al. 2000. Tidak. Caranya adalah ini, file PDF ini harus kalian import atau kalian drag ke Mendeley-nya. Ya. Coba, bentar. Nah ini contohnya tadi, file yang PDF itu dari hasil download kalian tarik, kalian drag, kalian masukkan di sini. Nah ini kan tadi kan, kalian klik aja, nah ini sudah masuk. Kalau di Mendeley dia akan otomatis, akan mengatur. Kalau kalian terhubung dengan internet ya, online dia akan otomatis mencari. Oh ternyata file ini itu merupakan suatu jurnal artikel, judulnya ini, pengarangnya ini. Kan tinggal mengecek aja. Baca judulnya sesuai, oke. Ada autornya, kalau ada yang dikurang, kalian bisa menambahkan di sini secara manual, diketik. Jika memang sudah cukup, ini ada Yildiz, Sukhard, Wong, Mekan, dan Lisinio, semuanya ada, ya sudah oke. Kemudian ini dia itu tulisannya diterbitkan di jurnal apa? Proceeding of National Academy of Science. Jadi dia memang sudah ada secara otomatis, secara online dia sudah ada di sini. Jadi sudah otomatis tertulis. Kemudian tahunnya berapa? Dilihat ini ada tahun 2014 di sini. Kemudian volumenya 101, nomor 28, halaman 1434 dan 10439. Udah cukup. Dari yang pertama dari tipe sampai pages ini aja cukup sudah kalian lengkapi. Nah, sekarang gimana cara kalian menulis atau memasukkan di dalam artikel yang kalian tulis itu seperti ini. Kalian buka aja Microsoft Word. Ini ya. Misalnya kalian menuliskan bahwa adiponektin itu berperan terhadap proses obesitas. Yang tadi kalian dari Yildiz ya, dari Yildiz. Kalian ini memasukkan referensi di belakangnya, kan setiap kalimat harus ada citasi, ada referensinya. Itu di sini ada, di Word kalian tuh ada reference. Secara otomatis dia pasti kalau nantinya kalau kalian install Mendeley, nanti di bagian reference tuh kalian harus menginstal Mendeley Desktop. Itu sudah ada di pilihan Microsoft Office-nya. Jadi kalian tinggal klik aja, dia install, sudah otomatis terpakai. Kemudian insert, ini ada insert atau edit citation. Sebut, kalian ingat aja namanya tadi siapa, Yildiz. Ketik aja Yildiz. Ini ada yang di atas kan alteration of in the dynamic of circulating grayling. Nah, kalian klik, kalian oke. Nah, dia akan terbentuk angka 1, 2, 3. Nggak masalah. Kalian lanjutkan dulu sampai dengan selesai. Nanti di bawah, halaman paling bawah daftar pustaka. Kalian bisa ini gini. Kalian harus memasukkan kan listnya apa. Tinggal reference. Ini diklik insert bibliografi. Nah, udah keluar. Dia sudah pasti akan tersusun secara lengkap. Namanya semua. Judulnya apa. Ini ada, dia diterbitkan di jurnal apa,
tahun berapa, volume isu keberapa, halaman berapa. Sudah ada otomatis. Kalian tidak perlu mikir dan tidak perlu susah-susah kerja keras untuk ngetik ini lagi. Dok, tapi saya nggak mau dok pakai Vancouver. Kalau saya bikin skripsi atau saya mau lomba, panitia adalah Harvard dok. Nggak apa-apa. Kalian klik aja, ada style di sini, kalian klik, oh ini ada Harvard. Kalian mau yang mana? Yang Harvard yang terbaru, edisi 10, tinggal kalian klik. Dia akan otomatis sudah berubah, yang di bawah ikut berubah. Kalian tidak perlu mengganti-ganti kembali. Tidak perlu kalian ngecek satu-satu. Kalau ini ternyata referensinya dihapus, yang di bawah otomatis juga akan ikut hilang. Seperti itu. Jadi, penggunaan reference atau style manager itu sangat menghemat waktu kita untuk menulis 30 sampai dengan 40%. Sampai di sini ada pertanyaan? Dok, saya mau bertanya. Iya, silakan. Siapa ini yang bertanya? YK, dokter. Oh iya, YK. Yuk, silakan YK. Kan biasanya kalau di jurnal-jurnal itu kan mereka juga menyitasi dari referensi yang lain kan, Dok? Nah, kalau kebetulan kita ingin menyitasi bagian yang penulis itu sitasi, itu sebaiknya kita ambil sitasinya dari jurnal yang kita sitasi atau dari jurnal originalnya, Dok? Contohnya di mana? Contohnya begini. Nih ya, contohnya ya. Oh, salah. Ya, jadi contohnya ini, sorry, ada gangguan. Nah, ini misalnya, kalian baca, tadi YK tanyakan ini ya, misalnya ya. Ini misalnya. Iya, In Dok. the era of global ini ya. Ini kan sitasi nomor 1 kan? Iya. Ya, kelihatan ya di sini ya. Ini kan? Iya, Dok, terlihat. Betul. Ini mau saya ambil yang mana, Dok? Nah, makanya tadi kan saya sudah sampaikan, agar kalian tidak bingung untuk masalah hal seperti itu, kalian harus bisa mampu menentukan ini artikel yang apa dan mana yang boleh kalian ambil sebagai referensinya. Contohnya ini adalah punya saya sendiri, penelitian saya misalnya gini. Ini kan original artikel, suatu penelitian kan. Tadi kalau kita penelitian, yang harus kita baca adalah apa? Material, metode, dan resultnya. Yang ya atau tidak? Iya, Dok. Iya, oke. Berarti yang boleh kalian copy agar referensi ini yang kalian baca itu masuk ke dalam citasi kalian hanyalah di metodenya. Ini material and metode, di bagian ini semua. Dan juga di resultnya. Nah, di resultnya aja. Kalau yang di bagian introduction ataupun discussion, kalau bisa, jangan kalian kutip. Kalau memang terpaksa kalian ngutip dan dia ada referensinya, ya ambillah yang nomor 1 ini. Karena memang tulisan saya di sini saya mengambil di citasi nomor 1. Sedangkan nomor 1 ini ada referensinya. Kalian harus mengambil. Caranya gimana ya? Kalian harus buka. Itu tadi kan nomor 1. Ini ada nomor 1. Ya ini kalian harus copy, kalian cari di mesin pencarian tadi. Jurnalnya bentuknya seperti apa. Kalian baca lagi, cocok atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih, dokter. Pertanyaan yang bagus. Ada yang lagi? Pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau tidak paham bagian apa yang harus saya ulang? Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Nggak ada pertanyaan? Iya. Mungkin adik-adik bisa mencoba ya, nanti bisa kalau memang membutuhkan untuk kita ketemu lagi, mungkin kalian bisa mencoba beberapa bertiga, berempat, berlima orang, kalian bikin suatu review mungkin
dengan judul tertentu, kemudian kalian bikin tinjauan pustakanya. Karena tadi kan bagaimana cara menuliskan tinjauan pustaka, itu kalian susun. Kalau untuk cara citasi dan referensi manager itu menggunakan Mendeley. Jadi kalian sudah otomatis bisa langsung keluar itunya, referensinya. Jadi nggak perlu susah-susah. Yang penting adalah gimana cara kalian membuat tinjauan pustaka. Itu aja. Karena ini memang hal yang dikatakan gampang-gampang sulit. Kalau kalian tidak pernah belajar, tidak pernah mencoba membuat suatu tinjauan pustaka, itu akan menjadi hal yang sulit sekali memang. Kalau sudah terbiasa membuat, ya hanya dengan hitungan hari, itu kalian juga akan sudah selesai. 2-3 hari udah selesai biasanya. Begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin, atau mungkin sharing pengalamannya selama ini nulis, apa yang tidak bisa kalian lakukan? Bagaimana adik-adik? Mungkin nggak apa-apa nanya aja tentang KTI juga boleh kok. KTI. Oh, saya mau tunjukkan gini aja deh. Ini saya tunjukkan punya Ayu ya, saya tunjukkan nggak apa-apa ya Ayu? Nggak apa-apa dok. Oke. Sebelumnya, maaf dok. Rifka, ayo silahkan Rifka. Iya dokter, izin live dulu soalnya ada kelas dok. Oh iya, yang sudah silahkan ya. Terima kasih dokter. Ini beberapa ada yang izin live karena mau kelas dulu ya dok? Iya silahkan. Ada yang mau tanya lagi, ntar. Mungkin untuk sementara ini belum ada pertanyaan dulu dok. Bisa dicoba, adik-adik bisa mencoba untuk membuat terlebih dahulu sebenarnya. Kemudian ini, saya mau menunjukkan ini. Dalam menulis tinjauan pustaka itu juga kita boleh menggunakan tabel berupa tentang ringkasan dari hasil literatur yang sudah kita dapatkan. Ini contohnya tadi yang laser ya. Jadi literatur reviewnya, jadi ini ada laser treatment for oral ulcer treatment. Jadi dijelaskan, kemudian ERYG laser for oral ulcer treatment. Jadi mungkin kalian dapat beberapa referensi yang menggunakan laser ERCR terhadap oral ulcer. Itu hasilnya bagaimana? Itu saudara-saudara bisa merangkum dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi dari beberapa, ini ada dari 6 reference, itu sama-sama 6 referensi, 6 penelitian, dia menggunakan jenis laser ini, panjang gelombangnya ini, terapi rasnya itu apa, jumlah terapinya apa, dan hasilnya apa. Itu bisa kalian gabung menjadi sebuah tabel, kemudian dinarasikan. Jadi bikin tinjauan pustaka itu seperti itu. Atau yang ini, jadi dari RCR tuh hanya ada 4 literatur dan semuanya menggunakan panjang gelombang 2708, hasilnya itu adalah ini. Jadi kalian bisa dirangkum dalam bentuk tabel. Seperti itu. Jadi tinjauan pustaka itu tidak harus melulu menggunakan paragraf kata-kata yang panjang, tapi bisa kalian rangkum menjadi sebuah tabel. Ada pertanyaan lagi, adik-adik mungkin? Bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya? Dokter izin bertanya. Saya khususnya dokter 2019. Iya. Untuk penulisan citasi dan referensinya itu sebelum kita menulis itu jurnal-jurnalnya udah kita masukin dulu ke Mendeley-nya itu ya dok? Kalau saya mending satu perbagian. Jadi
misalnya kalian satu kalimat, kalian ingin menuliskan tentang apa, itu menggunakan referensi berapa, dimasukkan satu ke Mendeley, kalian citasi di Word-nya, masukkan lagi gitu, satu persatu, biar kalian tidak lupa. Tapi sebenarnya di dalam Mendeley pun itu Word PDF-nya juga bisa dibuka sebenarnya. Itu tergantung kenyamanan kalian aja dalam mengoperasikan Mendeley. Contohnya ini contohnya uang, ini kalau kalian lupa isinya tentang uang ini apa ya, gitu ntar. Karena di Mendeley itu kadang ada yang tidak bisa diakses. Nah ini, misalnya gini, ini bisa kalian buka lagi, bisa kalian baca, boleh kalian masukkan dulu, bisa kalian satu persatu, satu paragraf dimasukkan satu paragraf dimasukkan satu. Itu nanti tergantung kalian sendiri, kan lebih enak atau lebih nyaman yang mana, menggunakan yang mana, gitu. Menggunakan cara yang seperti apa, gitu. Iya, baik dokter, terima kasih. Iya, Husni ya. Ada lagi mungkin? Dokter, mohon maaf saya izin live ya dokter. Yang kuliah silahkan. Ya. Terima kasih banyak dokter, sangat bermanfaat buat saya. Oke, semoga bisa mencoba ya nanti. Iya dokter. Oke, nggak ada lagi? Ada lagi kah? Ayo, kalau nggak ada. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Dok, saya izin bertanya. Iya, Cesaria ya? Iya dok. Jadi tadi yang dokter katakan harus bisa dimasukkan satu paragraf, itu apakah dapusnya itu harus satu paragraf langsung dapus atau bisa nanti terakhiran dok? Kalau bisa dalam proses menulis itu, biarkan kita dalam menulis itu kan tinjau daftar pustaka kita yang akan kita gunakan kan nggak sedikit. Maksudnya tidak satu atau dua, pasti lebih dari 10 atau mungkin 15. Jadi kalau bisa kan mengetik satu paragraf, ternyata satu paragraf kalian menggunakan 3 daftar pustaka, masukkan pada saat itu juga, biar tidak lupa. Gitu loh. Jangan kalau kalian udah ngetik semuanya, udah selesai, baru kalian masukkan, oh ini tadi saya ngetik yang A, ini yang B, ini yang C. Oh, nggak apa-apa kalau misalnya ketikan daftar pustaka kalian hanya 10 lembar. Lah kalau berpuluh-puluh lembar, 20 lembar, 30 lembar, itu kan nanti tambah memakan waktu. Lebih baik ketika kalian ngetik, menyusun kalimat, menyusun tinjauan pustakanya itu langsung dimasukkan referensinya pada saat itu juga. Jadi begitu sudah selesai, ya sudah selesai. Akan lebih cepat dan lebih simpel. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Cesaria, mungkin kamu ingin ngetik dulu semuanya baru dimasukkan, boleh, silahkan dicoba. Apakah itu menurutmu itu nyaman, efisien, dan efektif menurutmu? Kalau dan itu menurutmu oke, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Itu kan hanya cara saja. Yang penting proses mensitasi dan memilih referensi yang benar tuh saya rasa juga nanti hasilnya juga akan betul. Ada lagi mungkin? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah dok untuk hari ini. Oke, baiklah. Kalau emang nggak ada, nanti silahkan dicoba ya adik-adik ya untuk menulis. Mungkin untuk lomba-lomba KTI itu kan lebih gampang bikin makalahnya dibandingkan tugas kita di kuliah ya kayaknya ya. Jadi bisa latihan menulis, nanti bisa meminta masukan dari saya, dikirim ke saya via email atau japri, nanti bisa saya bantu untuk memberikan masukan apa gitu. Yang penting yang enak itu kalau referensi harus menggunakan aplikasi, memang yaitu salah satunya adalah Mendeley. Jadi mau dibuka di mana aja sudah enak. Kalian mau ganti dari Harvard ke Vancouver, mau digantikan dari Harvard ke Chicago, mau ke AAP, itu enak, tinggal diklik aja dia udah otomatis ikut berubah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Iya dok. Ya baik, terima kasih adik-adik atas waktunya. Apabila ada kesalahan atau hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung, bisa chat personal ke saya, ataupun email ke saya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk
SCC yang sudah memfasilitasi pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih, dokter.